Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, pandangan semua orang mengenai Tanyun menjadi berubah. Lui tidak bisa mempercayai hal ini. Lui merasa malu dan menjadi gemetar karena mengingat kesepakatan sebelumnya dengan Tanyun. Tan Xingning dan para tetua menatap Tanyun dengan kaget. Mereka tiba-tiba merasa bahwa identitas Tanyun tidak sederhana. Menurut mereka, Tanyun memiliki latar belakang yang sangat dalam. Jika tidak, bagaimana mungkin Tanyun bisa menjadi alkemis terhormat tingkat suci di usia yang masih muda? Selain itu, Tanyun bisa menggunakan 16 rangkaian teknik pil yang telah hilang di abad pertengahan. Para murid di bawah Shen Shubing, mereka memandang Tanyun dengan penuh kekaguman. Sikap Tan Xingning terhadap Tanyun berubah. Ada kebahagiaan di dalam dirinya saat menatap Tanyun. Tan Xingning tersenyum dan berkata, "Tanyun, kamu menang dengan sempurna." Tanyun berkata, "Terima kasih kepala." Murid ini merasa tersanjung. Tan Xingning menatap semua orang dan berkata, "Sekarang, kepala ini mengumumkan bahwa Tanyun menjadi pemenang." Tiba-tiba, teriakan keras terdengar di dojo ruang dan waktu, terutama para murid di bawah Shen Shubing. Mereka semua bersemangat karena kegembiraan. Kecuali para murid di bawah Lui. Murid lainnya merasa kagum, tetapi juga memiliki perasaan iri pada Tanyun. Setelah Tan Xingning memberi isyarat kepada semua murid untuk terdiam, dia berkata, "Kepala ini mengumumkan bahwa Tanyun memenangkan juara pertama dan mendapatkan tambang batu roh tingkat tinggi. Tetua keempat menjadi juara kedua dan mendapatkan tambang batu roh tingkat atas. Tetua kedua menjadi juara ketiga dan mendapatkan tambang batu roh tingkat menengah." Setelah itu, Tan Xingning menatap Lui dan berkata, "Sekarang, kepala ini mengumumkan bahwa sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, Lui tidak hanya menyerahkan tambang batu roh tingkat atas pada Tanyun, tetapi juga berlutut di depan Tanyun dan akan ditampar sebanyak 3 kali. Kemudian, Lui berlutut di depan makam Songhong selama 3 hari. Mendengarkan hal itu, tubuh Lui gemetar. Dia tahu bahwa begitu dia berlutut hari ini, reputasinya akan benar-benar hancur. Tanyun berkata, "Kamu adalah tetua keempat dari divisi pil gerbang abadi. Apakah kamu ingin melanggar kesepakatan kita sebelumnya?" Lui dengan marah berkata, "Tanyun, jangan menipu banyak orang." Tanyun tersenyum dan berkata, "Tetua keempat, apakah kamu ingin menyangkal kata-katamu sendiri?" Pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara tua datang dari langit. "Tanyun, kamu harus memaafkan calon saudaramu." Detik berikutnya, seberkas cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi Gongsun Yangchun. Dia tersenyum dan menatap Tanyun lalu berkata, "Tanyun, kepala ini ingin menerimamu sebagai murid langsungku, dan Yi-Er akan menjadi saudaramu. Mengenai kesepakatan yang telah kalian buat akan dibatalkan." Gongsun Yangchun memandang Lui dan berkata, "Muridmu pergi ke kebun obat berjasa dan membuat masalah. Kemudian mereka dihabisi oleh Tanyun. Itu semua kesalahanmu. Aku harap kamu tidak dendam pada Tanyun." Lui segera membungkuk dan berkata, "Murid ini mengerti." Lui bisa melihat bahwa gurunya sangat menyukai Tanyun, sehingga ingin Tanyun menjadi murid langsungnya. Seperti yang dipikirkan Lui, Gongsun Yangchun memang sangat menghargai bakat Tanyun. Tetapi di balik itu,
Gongsun Yangchun memiliki sebuah rencana lain. Para murid divisi Pil berkata, Tanyun sangat luar biasa. Begitu dia menjadi murid langsung kepala divisi Pil Gerbang Suci, maka masa depan Tanyun tidak terbatas. Ya, aku benar-benar iri dengan Tanyun. Mendengar semua teriakan para murid, Shen Shubing mencibir di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Tanyun tidak akan pernah setuju. Di atas langit, dan Te Swangsong bergumam di dalam hatinya, Gongsun Yangchun, kamu tidak bisa memanfaatkan calon menantuku. Pada saat ini, kecuali Dante Swangsong, Shen Shubing, Mu Mengyi, Sui Zian, dan Tan Xingning, semua orang percaya bahwa Tanyun pasti akan menerima menjadi murid langsung Gongsun Yangchun. Menghadapi tawaran Gongsun Yangchun, Tanyun dengan hormat berkata, terima kasih atas kebaikan kepala. Murid telah memiliki guru, sehingga murid tidak bisa memiliki guru lainnya. Gongsun Yangchun terkejut. Kemudian dia tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, kepala ini juga tahu banyak mengenai para alkemis hebat di seluruh benua hukuman surgawi. Sebaiknya kamu sebutkan nama gurumu. Mungkin kepala ini mengetahuinya. Tanyun tampak tenang. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, kepala, guru mengatakan bahwa murid tidak boleh memberitahu identitas guru pada siapapun. Jadi murid ini tidak bisa mengatakannya. Gongsun Yangchun tampak tidak senang, tetapi masih tersenyum ramah dan berkata, Tanyun, tempat tinggalku masih terbuka setiap saat untukmu. Jika kamu memiliki masalah tentang sebuah pil di masa depan, kamu bisa pergi ke tempatku. Kemudian, Gongsun Yangchun tersenyum dan berkata lagi, Tanyun, bahkan jika kamu kalah, kepala ini pasti tidak akan membiarkan Lu Yi menghabisimu. Mulai sekarang, kamu dan Lu Yi juga bisa saling berbagai pengetahuan. Adapun kesepakatan antara kalian, aku harap dibatalkan. Setelah itu, Gongsun Yangchun melirik Lu Yi. Lu Yi memahaminya dan tersenyum pada Tanyun. Tanyun, kita tidak mengenal satu sama lain. Kita harus menghapus masalah di antara kita. Shen Shubing mengepalkan tangannya dengan erat. Dia sangat gugup, takut gurunya akan berdamai dengan Lu Yi di bawah tekanan Gongsun Yangchun. Namun, kata-kata Tanyun selanjutnya mengejutkan semua orang. Tanyun menatap Lu Yi dan berkata, dibatalkan? Itu mustahil. Muridmu menghabisi saudaraku Song Hong, dan hari ini kamu ingin menghabisiku dan tetua berjasa. Tetapi kamu ingin membatalkannya. Itu benar-benar tidak masuk akal. Sekarang, kamu harus memenuhi kesepakatan yang telah kita buat sebelumnya. Semua orang berkata, apakah Tanyun gila? Dia sama sekali tidak mendengarkan kata-kata kepala divisi Pil Gerbang Suci. Pada saat ini, Shen Shubing mengerti bahwa Tanyun sangat serius dan marah. Gongsun Yangchun berkata, Tanyun, meskipun ini kesepakatan kalian berdua, tapi bagaimanapun juga, Lu Yi adalah seniormu. Apakah kamu bukan orang yang pemaaf? Tanyun berkata, kepala, kamu memang benar bahwa murid ini bukan orang yang pemaaf. Tanyun menatap Lu Yi dan berkata, Lu Yi, berlututlah untukku. Gongsun Yangchun awalnya hanya ingin menerima Tanyun sebagai muridnya di depan umum, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Tanyun akan menolaknya. Ini seperti dia menampar wajahnya sendiri. Setelah ditolak, Gongsun Yangchun masih menunjukkan kebaikan pada Tanyun. Tetapi, setelah Tanyun tetap tidak ingin membatalkan kesepakatannya dengan Lu Yi, itu membuat dia benar-benar sangat marah. Lu Yi ingin mengatakan sesuatu, tetapi Gongsun Yangchun menyela dan berkata, jika kamu kalah, akuilah, tidak ada yang perlu dikatakan.
kamu tidak belajar teknik pil dengan kompeten, sehingga kalah dari seorang murid. Setelah mendengarkan itu, Louis menanggung penghinaan dan berlutut di depan Tanyun dengan gemetar. Ratusan ribu orang terdiam. Mereka menatap panggung dojo ruang dan waktu dengan serius. Mereka tidak percaya bahwa tetua keempat dari divisi pil gerbang abadi akan berlutut untuk seorang murid. Tanyun berkata, "Tetua keempat, aku dengan hormat mengingatkan kamu, karena aku akan menamparmu. Jangan gunakan kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhmu, apalagi mengambil kesempatan untuk menyakitiku di depan umum. Jangan khawatir, murid ini akan sedikit berbelas kasihan kepadamu. Tamparan pertama ini, karena kamu mengajari murid-muridmu untuk menghabisi saudaraku Songong dan 135 murid lainnya." Tanyun mengangkat telapak tangan kanannya dan menampar wajah Louis dengan keras. Tubuh Louis terpental beberapa kaki. Dia mengeluarkan seteguk darah dan giginya beberapa copot dan keluar dari mulutnya. Tanyun berkata, "Masih ada 2 tamparan lagi. Cepat kemarilah." Louis berkata, "Tanyun, penghinaan hari ini aku akan membalasnya." Louis berdiri dan berlutut lagi di depan Tanyun. Menghadapi ancaman itu, Tanyun tersenyum dan berkata, "Tamparan kedua ini karena kamu menganggapku berbuat curang dalam membuat pil." Tanyun mengangkat tangan kanannya dan menampar Louis. Louis mengeluarkan beberapa teguk darah lagi dan pipinya terlihat bengkak. Tanyun berkata, "Tamparan ketiga ini untuk tetua berjasa. Sejak dia memasuki gerbang abadi, kamu selalu merendahkannya." Tanyun menarik telapak tangan kanannya dan menampar wajah Louis. Louis berkata, "Kamu bocah sialan, tunggu pembalasan dariku." Setelah tamparan ketiga, wajah Louis sangat menyedihkan. Pada saat ini, melihat penampilan Louis yang menyedihkan, Sen Subing memandang Tanyun dengan sedikit rasa malu, terutama kata-kata terakhir Tanyun yang sangat menyentuh hatinya. Tanyun menatap Louis yang telah bangkit dari tanah dan berkata, "Sekarang baru siang hari, cepat pergi ke makam saudaraku Songong. Ingatlah, kamu harus berlutut selama 3 hari penuh." Louis menggertakkan giginya dan menatap Tanyun, lalu berkata, "Baiklah." Hanyong berkata, "Saudaraku, aku akan memberimu tumpangan." Setelah itu, Louis dan Hanyong melesat ke langit dan menghilang dari dojo ruang dan waktu. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.